Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan memberkati saudara dan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan adalah dari Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat 38 sampai ayat 42. Dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar dari seorang Maria yang telah melakukan yang terbaik dan menerima yang terbaik di dalam kehidupannya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, kisahnya adalah tentang Marta dan Maria. Dan kita akan belajar dari Maria, seorang perempuan hebat. Marta dan Maria ini adalah bersaudara. Tetapi di dalam teks firman Tuhan ini mereka melakukan dua hal yang berbeda. Di video selanjutnya kita akan belajar dari Marta, perempuan yang masih perlu diproses. Sedangkan sekarang kita akan lihat bersama Maria. Ketika Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, saudara, Marta ada di sana, maka Yesus memberitakan firman Tuhan. Maka Yesus mengajarkan kebenaran di sana. Dan kemudian saudara, ketika Marta protes karena dia sibuk sedangkan Maria tidak membantu dia, maka Yesus menjawab Marta. Itu ayat 41 dan 42. Yesus berkata begini, "Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu." Lalu kalimat terakhir Tuhan Yesus saudara, dia menegaskan di sana, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, di dalam kalimat terakhir ini, Yesus menegaskan bahwa Maria itu memilih untuk melakukan yang terbaik dan dia juga menerima yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya Maria ini melakukan yang terbaik dan dia juga menerima yang terbaik.
Itu yang saya rindu kita renungkan bersama, saudara. Renungan yang akan memberkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan video ini. Bahwa di dalam kehidupan saudara, saudara harus melakukan yang terbaik. Supaya saudara juga menerima yang terbaik. Alangkah dahsyat dan luar biasanya wanita-wanita hebatnya Tuhan, di mana di dalam kehidupannya dia memilih untuk melakukan yang terbaik dan dia juga akan menerima yang terbaik. Hidup ini pilihan, saudara. Saudara bisa memilih melakukan sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Saudara bisa memilih untuk melakukan sesuatu yang bukan hanya tidak berguna, malah bernilai negatif dan merugikan, merusak kehidupan saudara, merusak keluarga saudara, merusak masa depan saudara. Tetapi saudara juga bisa memilih untuk melakukan yang terbaik. Dan ketika saudara melakukan yang terbaik, maka ada hasil yang terbaik yang akan saudara terima juga di dalam kehidupan saudara. Nah, di dalam nas firman Tuhan ini, saudara, Yesus sendiri yang menegaskan, Yesus sendiri yang menilai, Yesus sendiri yang memberi pendapat bahwa seorang wanita hebat yaitu Maria, dia melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, dan dia menerima yang terbaik, di mana Yesus berkata yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, saudara, saat ini yang saya ingin kita belajar adalah apa yang dilakukan Maria yang Yesus nilai sebagai sesuatu yang terbaik. Yesus menilai apa yang telah dikerjakan dan sedang dikerjakan oleh Maria adalah sesuatu yang terbaik. Dia memilih mengerjakan yang terbaik sehingga dia pun akan menerima yang terbaik yang tidak akan bisa diambil daripadanya, kata Yesus. Apa yang dikerjakan Maria pada waktu itu, saudara? Yang pertama, kita lihat bersama di ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Jadi yang pertama kita lihat di sini yang dilakukan oleh Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Lalu kemudian ayat 42 bagian B tadi, saudara, Yesus berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Maria yang Yesus nilai sebagai perbuatan tindakan yang terbaik yang akan membuat dia menerima yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Duduk dekat kaki Tuhan. Yang terbaik, yang Yesus nilai yang terbaik, yang telah dikerjakan oleh Maria adalah dekat dengan Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan. Dan bagi Yesus itu lebih penting daripada semuanya. Itu adalah pilihan yang terbaik yang dikerjakan oleh Maria. Dan itu juga yang mau ditegaskan oleh Yesus kepada Marta yang sibuk mengerjakan banyak hal, sibuk memikirkan banyak hal. Tetapi Yesus berkata, yang penting adalah dekat dengan Tuhan. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik itu. Nanti kita akan belajar di video selanjutnya, saudara. Mengapa Yesus berkata bahwa Maria telah memilih yang terbaik dan apa yang salah, apa yang kurang dari kesibukan dan pekerjaan usaha perjuangan Marta. Tidak sepenuhnya juga Marta salah, tetapi ada hal-hal yang bisa kita belajar dari kesalahan yang dilakukan Marta. Sedangkan sekali lagi Maria bagi Yesus, dia telah melakukan yang terbaik, dia telah memilih yang terbaik, yaitu memilih dan melakukan dekat kaki Yesus, duduk dekat kaki Yesus. Jadi saudara, yang terpenting dalam hidup ini adalah dekat dengan Tuhan. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan adalah wanita-wanita yang dekat dengan Tuhan. Saudara boleh sibuk, saudara boleh berjuang, saudara boleh meniti karir, saudara boleh melakukan banyak hal. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu, saudara, adalah dekat dengan Tuhan.
Perjuangan saudara, usaha saudara, apapun yang saudara lakukan, itu akan bernilai nol di hadapan Tuhan jika ternyata saudara jauh dari Tuhan. Karena pilihan yang terbaik bagi Tuhan adalah ketika saudara dekat dengan Tuhan. Hari ini pertanyaannya adalah, seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Apakah saudara sedang menjalani hidup dekat dengan Tuhan? Ataukah saudara biasa duduk dekat kaki Tuhan, berdoa di sana, merenung di sana, menyembah di sana? Ataukah saudara adalah wanita-wanita yang jauh dari Tuhan? Hubungan saudara jauh dari Tuhan. Kalau saat ini saudara merasa bahwa saudara jauh dari Tuhan, ini waktunya untuk saudara sadar bahwa yang terbaik bagi Tuhan itu adalah dekat dengan Tuhan. Pilihan terbaik bagi Tuhan adalah dekat dengan Dia, duduk di kakinya. Jadi saudara, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah apapun yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, tetaplah utamakan dekat kaki Tuhan. Tetaplah sediakan waktu dekat kaki Tuhan, mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan wanita hebat ini, saat ini saudara adalah orang-orang yang rindu selalu dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, apalagi yang dilakukan oleh Maria, yang bagi Yesus itu adalah tindakan yang terbaik yang telah dilakukan oleh Maria. Kembali di ayat yang 39 saudara. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Yang pertama tadi, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Lalu yang kedua, dan terus mendengarkan perkataannya. Yang kedua yang dilakukan oleh Maria adalah terus mendengarkan perkataan Yesus. Lalu kemudian lompat ke ayat 42 bagian B tadi saudara. Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ketika yang kedua yang dilakukan Maria yaitu terus mendengarkan perkataan Yesus. Yesus berkata bahwa Maria telah melakukan yang terbaik. Jadi hal kedua yang dilakukan Maria, yang bagi Tuhan Yesus itu tindakan, itu keputusan, itu perbuatan yang terbaik adalah terus mendengarkan perkataannya. Jadi yang dilakukan Maria perempuan hebat ini adalah dia mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Dia mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Dia melatih pendengarannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Wanita-wanita hebat adalah wanita yang memenuhi hidupnya dengan firman. Supaya hidupnya dipenuhi oleh firman, dikuasai oleh firman. Dan sehingga perkataan-perkataan yang dia keluarkan adalah perkataan berdasarkan kebenaran firman. Sehingga pikirannya terbiasa memikirkan firman, hatinya dipenuhi oleh firman. Maka dengan demikian dia akan menjadi perempuan hebat di mata Tuhan. Saudara, kenapa banyak kali perempuan-perempuan dikuasai oleh iri hati, dikuasai oleh gosip, dikuasai oleh perkataan-perkataan yang tidak benar? Karena banyak berkata, banyak salah, banyak tidak benar. Kenapa saudara? Karena dia tidak terbiasa mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Orang yang mengisi hidupnya dengan firman Tuhan akan dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga dia akan hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika Maria melakukan itu saudara, yaitu mendengar perkataan Yesus, Yesus berkata, Maria telah melakukan yang terbaik. Jika hari ini saudara biasakan dalam hidup saudara mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka saudara telah melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Itu sebabnya konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan saudara. Ada begitu banyak channel-channel renungan firman Tuhan di dalam YouTube yang bisa saudara dengarkan. Saya membuat renungan malam, yaitu audio Alkitab. Saya juga membuat renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa. Dan di dalam channel ini saya juga membuat renungan khusus untuk perempuan, supaya lebih mendarat bagi perempuan-perempuan, bagi wanita-wanitanya Tuhan. Saya rindu wanita-wanita
tebusan Tuhan diproses menjadi wanita hebat. Itu sebabnya channel ini dibuat namanya Wanita Hebat, supaya melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara diproses menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Puji Tuhan saudara. Jadi hari ini kita sudah belajar dari Maria wanita hebat itu, di mana dia telah melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia duduk dekat kaki Tuhan. Dan yang kedua, dia terus mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara rindu menjadi wanita hebat, jadilah wanita yang dekat dengan Tuhan, yang rindu kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami telah belajar dari Maria, di mana kami telah merenungkan bagaimana Maria telah melakukan yang terbaik di mata Tuhan dengan hidup dekat dengan Tuhan, dengan rindu merenungkan firman Tuhan. Hamba berdoa, biarlah setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan memberkati mereka supaya mereka rindu selalu dekat dengan Tuhan, supaya mereka rindu selalu mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan proses mereka menjadi wanita-wanita hebat. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anakmu ini menjadi wanita hebatnya Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.